Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi di Masjid Salahuddin Tiban Pajak, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim, konsep hidup seorang muslim dalam Islam, dan kita masuk pada halaman ke-451 tentang hikmah dari salat sunnah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salat ini terbagi menjadi dua macam. Ada salat wajib dan ada salat sunnah. Adapun salat wajib ma'ruf, ada 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Adapun salat sunnah jenisnya macam-macam. Salah satunya adalah sunnah mutlak dan sunnah-sunnah yang lainnya. Di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang hikmah di balik salat sunnah dan keutamaannya. Baik, di sini beliau pengarang menyebutkan satu dalil, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Ahmad. Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu yawmal qiyamah min a'malihimus salatu. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha, fa idza kanat tammatan kutibat lahu tammatan, wa in kana intaqasa minha syai'a qala unzuru hal li abdi min tatawwu'in, fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi fariidatan min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Karena ini bicara tentang hak Allah. Beda kalau bicara tentang hak hamba-hambanya. Karena kalau bicara tentang hak hamba-hamba Allah, maka yang pertama kali dihisab adalah urusan darah, urusan pembunuhan. Jadi pembunuhan adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Tapi kalau urusan hak Allah, maka yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat.
di mana Rabb kita akan berfirman kepada para malaikatnya, dan Dia Maha tahu segalanya. Lihatlah salat hambaku, apakah telah menyempurnakan atau masih ada kekurangan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan salat kita, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat, di mana para malaikat ini senantiasa mengawasi salat kita. Sebenarnya tanpa para malaikat pun Allah sudah tahu. Makanya disebutkan di sini wa huwa a'lam, sementara Allah tahu segalanya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk mengawasi kita, supaya para malaikat menjadi saksi bagi kita. Apakah solat-solat kita ini sempurna ataukah kurang? Begitulah perhatian Allah kepada kita, sampai mengutus malaikat untuk mengawasi solat kita. Fa idza kanat tammatan, kalau seandainya solat kita dianggap sempurna, bagus dari gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya, dan begitu seterusnya, kutibat lahu tamma, maka Allah akan mencatat bagi hamba ini memang solatnya dilakukan telah sempurna. Tetapi wa in kana intaqasa minha syai'an, akan tetapi kalau seandainya dalam solatnya ada kekurangan, dalam solat si hamba ini ada kekurangan, mungkin gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya, qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, unzuru, lihatlah wahai para malaikatku, hal li abdi min tatawu'in, apakah dalam hambaku terdapat solat sunnah selain daripada yang wajib yang ia kerjakan, apakah dia juga menambah dengan yang sunnah-sunnah? Fa in kana lahu tatawun, kalau memang dia menambah dari yang wajib itu dengan yang sunnah, maka Allah mengatakan atimmu li abdi faridatan min tatawwi, sempurnakan kekurangan-kekurangan dalam salat wajib hambaku dengan salat sunnahnya. Thumma tukhadul a'malu ala dhalik, kemudian dilakukan hisab pada amal lainnya sesuai dengan hal itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat sunnah. Jadi salat sunnah itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa, karena salat sunnah ini bisa menyempurnakan pahala wajib, bisa menyempurnakan pahala salat wajib. Dan yang menyempurnakan pahala salat wajib itu ada 3 macam. Pertama, salat sunnah yang kita jelaskan di sini. Yang kedua, ucapan istighfar setelah salat atau disebut dengan wirid. Maka yang pertama yang diucapkan setelah salam adalah ucapan istighfar 3 kali. Kenapa istighfar bisa menyempurnakan kekurangan dari salat wajib? Karena istighfar itu tidak mesti dibaca setelah kita melakukan dosa saja, tidak, tetapi juga istighfar dibaca ketika kita ini melalaikan kewajiban. Mungkin banyak kekurangan dalam salat wajib, maka kita meminta ampun atas kekurangan itu. Makanya sangat dianjurkan wirid pertama setelah salat adalah membaca istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali.
Kemudian yang ketiga sujud sahwi, kalau memang ada keraguan dalam solatnya atau mungkin melamun sehingga menambah atau mengurang, maka sujud sahwi juga bisa menyempurnakan pahala dari solat wajib yang kita lakukan. Inilah tiga perkara yang disebutkan para ulama, bahwa kalau ingin sempurna pahala solat wajib kita, maka lakukan tiga perkara ini. Perbanyak solat sunnah terutama rawatib. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga sujud sahwi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang keutamaan salat sunnah, tentu secara umum juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku terbiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu beliau. Terkadang aku mendatangkan bejana dan air wudu untuk wudu Rasul, ataupun mendatangkan hajat-hajat yang diperlukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini bertugas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi kalau Rasul terbangun, dia pengen air untuk berwudu, atau pengen sandal atau siwak atau apalah dari hajat-hajat Rasul di malam hari, maka Rabi'ah ibn Ka'ab ini selalu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal usianya masih 10 tahun, artinya masih remaja, tapi dia ingin mengabdi dan berkhidmat kepada Rasul, sehingga kalau dia tidur di malam hari tidak jauh dari kediaman Nabi, sehingga kalau Rasul butuh apa-apa dia langsung datang dan melakukan dengan cekatan. Melihat kebaikan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini, maka Nabi SAW ingin memberikan hadiah, karena Rasul ini tipe orang yang tidak pernah melupakan kebaikan. Beda dengan kita, terkadang ada orang yang sudah berbuat baik sekali kepada kita, tapi kita melupakan kebaikan orang. Masih mendingan kalau melupakan. Terkadang banyak kebaikan kemudian dibalas dengan kejahatan, dan itu lebih parah gitu ya. Harusnya kebaikan orang lain kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Malah ada sebagian orang itu justru melupakan kebaikan orang, bahkan yang lebih parah, membalas kebaikan dengan keburukan. Na'udzubillah. Lah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini dipanggil Rasul dan mengatakan, sal ya Ka'ab, sal ya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, mintalah sesuatu kepadaku, engkau sudah banyak berbuat baik kepadaku. Maka Rabi'ah terdiam sampai setelah berpikir sejenak. Fakultu, kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, aku pun berkata kepada Rasul, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku tidak ingin apa-apa, tapi tolong jadikan aku di sisimu menjadi teman di sorga. Bisa tidak kau jadikan aku temanmu di sorga? Lihat, Rabi'ah ini usianya 10 tahun bu, masih remaja, tapi pandangannya dan wawasannya sangat jauh sekali. Kalau anak-anak sekarang ini di usia 10 tahun, karena telah melakukan jasa kepada orang, kemudian orang ini mengatakan, nah engkau sudah berbuat baik kepada saya, kira-kira kalau engkau ingin sesuatu katakan. Kira-kira anak-anak sekarang 10 tahun minta apa bu? Ada yang minta surga? Anak-anak 10 tahun sekarang, umpamanya ada anak tetangga bantu ibu, kemudian ibu mengatakan, nak kamu sudah banyak bantu ibu di sini, kira-kira kamu mau minta apa?
Pernah dengar dia minta surga? Enggak. Anak-anak sekarang mana mikir soal surga? Mikirnya hanya uang untuk jajan, untuk beli handphone, untuk beli baju, beli motor, dan begitu seterusnya. Tapi lihat anak-anak muda di zaman Nabi SAW ini, sekalipun usianya remaja, mereka tahu apa yang diminta. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami hanya mengatakan, ya Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Kemudian Nabi SAW ketika itu hendak mengecoh permintaannya dan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah meminta yang lainnya, minta uang kek, minta apa kek, kan gitu. Tetapi Rabi'ah kekeh mengatakan, huwadhak, tidak, aku hanya minta itu saja, aku hanya minta itu saja. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ini, kalau begitu fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, kalau begitu bantulah supaya cita-citamu terwujud menjadi temanku di sorga, maka perbanyaklah sujud. Kata ulama syurahul hadis ini mengatakan yang dimaksud adalah perbanyak salat sunnah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kalau engkau ingin menjadi temanku di sorga, perbanyak salat sunnah. Dari sini kita tahu bahawa salat sunnah adalah sebab dari sebab-sebab seseorang bisa masuk ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'muri. Jadi Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'muri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laqaitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan Thawban. Thawban ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan Rasul, dan dia juga suka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ma'dan ibn Abi Talha ini, aku berjumpa dengan Thawban, dan dia adalah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunil jannah. Akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Bisa enggak wahai Thawban, habarkan kepadaku dengan satu amalan yang aku akan beramal dengan amalan itu, yang dengan sebab itu Allah masukkan aku ke dalam surga. Kemudian qala qultu bi ahabbil a'mali ilallah, maksudnya amalan yang akan kau beritahu kepadaku adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fasakata, maka Thawban pun diam. Kemudian Ma'dan ibn Abi Talha mengatakan, faqul fasa'altuhu, aku bertanya lagi, as-saniyah, yang kedua kalinya. Maka kemudian dia pun diam sampai 3 kali. Setelah 3 kali, akhirnya kemudian karena Thawban ini tidak mau memberikan jawaban, maka kata Ma'dan ibn Abi Talha, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bi kathratis sujud lillahi, maka wajib atas kamu memperbanyak sujud atas nama Allah, atau sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khatta anka biha khati'ah. Karena tidaklah seseorang itu sujud karena Allah Subhanahu wa taala walaupun 1 kali sujud, kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya.
Maka Ma'dan mengatakan, thumma laqitu Abu Darda fasa'atu, kemudian aku pun berjumpa dengan Abu Darda dan aku tanya persoalan itu. Faqala, maka Abu Darda mengatakan, qala li mithla ma qala li Thauban, maka aku berkata seperti yang dikatakan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu menjadi sebab dari sebab-sebab diangkatnya derajat, sebab-sebab dihapuskannya kesalahan, dan sebab-sebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Dan ini luar biasa. Bagaimana arahan Nabi SAW, orang yang memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, itu mendapatkan 3 keistimewaan luar biasa: diangkat derajat, dihapus kesalahan, dan dimasukkan ke dalam surga, bahkan menjadi teman Nabi SAW di dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Nabi SAW sampai mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak salat sunnah sampai-sampai aku akan sangat mencintai hambaku itu. Lihat di sini juga menunjukkan bahwa salat sunnah itu meraih kecintaan Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, pasti Allah akan melibatkan para malaikat untuk cinta dengan kita. Kalau seluruh malaikat sudah cinta dengan kita, maka Allah akan melibatkan seluruh makhluk yang ada di bumi untuk mencintai kita. Dan itu sebuah keutamaan yang besar bagi orang yang melaksanakan salat sunnah. Jadi jangan sekali lagi seseorang itu meremehkan untuk salat sunnah ini, karena ada beberapa salat sunnah ini luar biasa pahalanya. Ada beberapa salat sunnah itu sangat luar biasa pahalanya. Di antaranya contohnya 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik nilainya dibandingkan dunia dan isinya. Siapa yang tidak ingin dunia? Siapa yang tidak ingin rumah bagus, kendaraan bagus, tanah luas, rumah mewah, perhiasan, uang, dan yang semacamnya? Saya kira hanya orang bodoh yang tidak mau dunia. Tetapi 2 rakaat fajar kalau dinilai dengan dunia, maka 2 rakaat fajar jauh lebih bernilai dibandingkan dunia, bahkan seluruh isinya. Dan ini kan luar biasa, ya. Makanya di sini ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat sunnah ini jangan pernah ditinggalkan. Karena bagaimanapun, pertama bisa mengangkat seseorang ke surga, yang kedua bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang ketiga menjadi sebab syafaat, menjadi sebab terkabulkannya syafaat Nabi SAW kepada kita. Kemudian juga yang keempat bisa menempel hal-hal yang kurang dalam salat wajib. Kemudian yang kelima mendapatkan bukan hanya surga tapi istana yang indah di surga. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat sehari semalam 12 rakaat, maksudnya rawatib, maka akan dibangunkan baginya 1 istana di surga. Luar biasa. Inilah di antara fadilah dan keutamaan orang yang melaksanakan salat sunnah, bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab selanjutnya tentang waktu
salat sunnah mutlak. Di sini kata pengarang, malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan salat sunnah mutlak. Tentunya selain salat 5 waktu yang tidak ada salat sunnah di dalamnya. Pertama, setelah terbit fajar hingga terbit matahari. Setelah terbit fajar hingga terbit matahari, artinya dari subuh sampai waktu duha. Jadi setelah subuh, karena subuh kan terbit fajar bu, terbit fajar berarti datang subuh kan. Maksud ini setelah subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, dari terbit matahari hingga malam naik sekitar 1 tombak. Dari terbitnya matahari hingga matahari naik terbit dari 1 tombak. Kemudian yang ketiga, tengah hari hingga matahari tergelincir. Tengah hari hingga matahari tergelincir. Kemudian yang keempat, sehabis waktu asar hingga sinar matahari berwarna kuning. Dan yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kuning hingga matahari betul-betul terbenam. Lah ketentuan tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditunjukkan kepada Amr ibn Abasa yang bertanya kepada beliau mengenai salat, di mana beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Shalli salata subhi thumma aqsir anis salati hatta tatlu'a syamsu tartafi fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar thumma shalli fa inna salata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir anis salati fa innahu hina idzin tusjaru jahannam ayyuqad fa idza aqbala al-fai'u fa shalli fa inna salata mashhudatun mahdhuratun hatta tusalli al-asra thumma aqsir anis salati hatta taghruba syamsu fa innaha taghrub baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar." Kata Nabi SAW, kerjakan salat subuh, kerjakan salat subuh. Kemudian setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbit dan juga meninggi, karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan, dan saat itu orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian salatlah kamu, karena salat pada saat itu disaksikan serta dihadiri para malaikat, hingga panjang bayangan sebuah tombak sama dengan panjang aslinya. Setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga pada saat itu neraka jahanam dinyalakan. Kemudian setelah panjang bayangan melebihi panjang aslinya, maka salatlah kamu, karena salat pada saat itu disaksikan serta dihadiri para malaikat hingga kamu salat asar. Sehingga setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbenam, karena matahari itu terbenam di antara 2 tanduk setan, dan pada saat itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Intinya hadis ini menjelaskan bahwa 5 perkara ini A sampai E tidak boleh seseorang melaksanakan salat sunnah yang bersifat dzatul asbab. Dzatul asbab. Makanya di sini disebutkan malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan salat sunnah mutlak, selain 5 waktu yang tidak ada salat sunnah di dalamnya. Berarti A, B, C, D, E salat mutlak tidak berlaku di 5
di 5 waktu ini kecuali solat yang memiliki sebab. Ingat ya, solat yang memiliki sebab. Karena solat yang memiliki sebab ini dibolehkan oleh para ulama dilakukan di waktu-waktu larangan. Tetapi kalau solat ini tidak memiliki sebab, maka tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Jadi selain waktu ini, terserah solat itu, maksudnya solat sunnah mutlak dilakukan kapan saja, mau malam, mau siang, mau jam berapa saja boleh, kecuali di 5 waktu ini. Tetapi ada solat yang boleh dilakukan di waktu larangan ini, maksudnya adalah solat yang memiliki sebab saja. Kalau solat itu tidak memiliki sebab, artinya solat sunnah mutlak, maka tidak boleh dilakukan di 5 larangan waktu ini. Itu yang dimaksud pengarang memasukkan bab waktu solat sunnah mutlak, ya. Jadi waktunya 24 jam kecuali 5 waktu ini. Setelah terbit fajar hingga terbit matahari, dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar 1 tombak, kemudian tengah hari hingga matahari tergelincir, sehabis waktu asar hingga sinar matahari kekuning-kuningan, dan ketika sinar matahari berwarna kekuning-kuningan hingga matahari terbenam. Tetapi kalau solatnya itu zatul asbab, memiliki sebab, contoh memiliki sebab itu seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu maksudnya solat yang memiliki sebab. Kenapa solat tahiyatul masjid? Karena sebab masuk masjid, ada penyebabnya orang itu solat, makanya solat yang memiliki sebab. Lah khusus tahiyatul masjid, maka kapanpun masuk masjid, walaupun berkenaan dengan waktu larangan, itu tidak berpengaruh. Walaupun seandainya ketika dia masuk masjid matahari terbit, matahari terbit hingga matahari naik, ataupun setelah terbit fajar hingga terbit matahari umpamanya kan, maka tidak terpengaruh. Jadi solat-solat yang memiliki sebab tidak terpengaruh dengan waktu larangan. Yang terpengaruh dengan waktu larangan adalah solat-solat mutlak yang sudah disyariatkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada bab mengerjakan salat sunnah mutlak sambil duduk. Salat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Hanya saja pahalanya separuh daripada salat wajib. Separuh daripada salat berdiri. Jadi salat sunnah itu walaupun sanggup berdiri boleh duduk, Bu. Tapi kalau solat wajib tidak boleh. Ibu sanggup berdiri, duduk tidak sah solatnya. Itu kalau solat wajib. Tapi kalau solat sunnah, ibu sanggup berdiri, tapi malah ibu duduk solatnya, maka sah solatnya. Tapi pahalanya separuh. Solat duduk pahalanya separuh daripada solat berdiri. Rasul mengatakan salatul rajuli qa'idan nisfu as-salati. Pahala salat seseorang dilakukan di sambil duduk adalah setengah dari pahala dari salat berdiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa di antara salat-salat itu macam-macam. Salah satunya adalah salat sunnah, salat mutlak. Baik, sedikit biar ibu paham apa sih yang dimaksud dengan salat sunnah mutlaqah itu yang tidak terikat, ya. Salat sunnah itu kan ada 4 macam. Pertama sunnah rawatib. Ibu pahamlah rawatib, ya kan? Dan itu kan ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut rawatib namanya. Dan ini salat sunnah terbaik karena bisa menyempurnakan pahala wajib. Nah, salat sunnah rawatib ini ada 2 macam. Ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah 12 rakaat tadi.
Yang tidak muakkadah seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sebelum asar, tapi dilakukan 2 kali salam. Lah ini solat-solat ini disebut rawatib juga, tapi tidak muakkad namanya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini disebut solat rawatib ghairu muakkad, karena dilakukan qabliyah dan ba'diyah juga, mendekati wajib. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan solat an-nawafil al-mutlaqah. Ini disebut solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak itu ya seperti solat duha, itu namanya solat sunnah mutlak. Solat sunnah duha, kemudian solat tahajud, kemudian solat witir. Ini disebut solat sunnah mutlak namanya. Kemudian yang ketiga ada namanya solat sunnah muqayyad. Inilah yang disebut dengan zatul asbab. Solat-solat sunnah yang memiliki sebab, yang tidak ada pantangan di waktu-waktu larangan. Ibu walaupun datang waktu larangan tidak masalah. Contohnya solat kusuf, solat gerhana, ataupun solat istisqa gitu ya, karena ingin mencari hujan, atau solat tahiyatul masjid karena ingin masuk masjid, atau solat id karena memang ada sebab solat id, atau solat sunnah wudu. Itu semua adalah solat-solat yang memiliki sebab. Lah solat ini tidak ada pantangan dengan waktu larangan. Kemudian yang keempat, di sana ada solat sunnah yang lainnya yang disebut dengan solat, ada yang membolehkan tasbih, ada yang mengatakan istikharah, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa solat sunnah mutlak itu lawan daripada muqayyad. Solat sunnah mutlak itu artinya solat yang tidak memiliki sebab. Kalau solat sunnah yang memiliki sebab, maka tidak boleh. Solat sunnah yang tidak memiliki sebab itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan ini, yang 5 perkara tadi saya sebutkan. Tapi kalau dia memiliki sebab, maka boleh dilakukan kapanpun, 24 jam. Ya, karena kan dia memiliki sebab. Umpamanya tiba-tiba gerhana di tengah siang hari, di waktu larangan, sudah solat saja gerhana. Atau gerhananya di pagi hari, ya. Atau umpamanya solat sunnah wudu, habis wudu bertepatan dengan matahari berada di atas kepala, solat saja, karena itu memiliki sebab. Atau masuk ke masjid setelah asar, itu kan waktu larangan, solat saja, nggak ada masalah. Karena solat-solat yang memiliki sebab itu hukumnya berbeda dengan solat-solat mutlak. Baik. Kemudian yang kelima, di sini ada macam-macam salat tatawwu, salat sunnah. Apa saja macam-macam salat sunnah di sini? Pertama, salat sunnah tahiyatul masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia langsung duduk hingga salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ini juga salat sunnah, masuk masjid salat. Kemudian yang kedua, salat duha. Dan salat duha ini adalah salat sunnah terbaik di siang hari. Allah berfirman, "Ibna Adam irka li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahum." Sesungguhnya Allah berfirman, "Hai Ibnu Adam, rukulah, maksudnya salatlah kamu kepadaku 4 rakaat di awal siang, maksudnya duha. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang." Jadi orang yang salat duha itu akan mendapatkan perlindungan sampai sore pun. Allah akan cukupkan. Makanya di masyarakat ada istilah, kalau ingin kaya perbanyak salat duha katanya. Kalau ingin kaya perbanyak salat duha. Ya tidak salah juga perkataan itu. Karena hadis di sini
Allah menjamin orang yang melaksanakan salat duha itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salat tarawih berdasarkan sabda Rasul, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, salat 2 rakaat setelah wudu. La yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membaguskan wudunya, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya di antara wudunya saat itu hingga salat berikutnya. Jadi jangan remehkan salat sunnah wudu. Makanya banyak para sahabat dan para ulama yang mengerjakan salat ini. Salah satunya Bilal bin Rabah. Dia adalah orang yang menjaga wudu dan menjaga salat sunnah wudu. Kemudian yang kelima, salat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian, namanya salat sunnah safar. Kata Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini. Kebiasaan Rasul, kata Ka'ab ibn Malik, apabila datang dari pepergian adalah beliau memulainya dengan salat sunnah di masjid, lalu ruku, maksudnya salat 2 rakaat di dalam masjid. Ini juga termasuk salat sunnah yang kelima. Yang keenam, 2 rakaat salat taubat. Nabi mengatakan, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dosa lalu ia berdiri dan bersuci, maksudnya berwudu, lalu salat 2 rakaat lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuni dosa yang diperbuatnya. Ini juga termasuk salat sunnah taubat namanya. Kemudian nomor 7, 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi mengatakan, sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalithati liman sya'a. Salatlah sunnah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda pada akhir kata-kata yang ketiga, bagi orang yang berkehendak. Kemudian yang nomor 8, 2 rakaat salat istikharah. Berdasarkan hadis Nabi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhati thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdarhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Jika salah seorang di antara kalian sengaja untuk menjalankan satu urusan, hendaklah ia salat 2 rakaat. Maksudnya bukan salat wajib. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmu-Mu. Aku meminta keputusan kepadamu dengan kekuasaan-Mu. Aku meminta karunia-Mu yang agung. Karena sesungguhnya Engkau maha kuasa sedang aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau maha mengetahui sementara segala sesuatu yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan itu baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan bagi akibat akhir urusanku, maka tetapkan ia untukku dan mudahkanlah ia bagiku, lalu berkahilah aku di dalamnya. Tapi jika Engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk bagiku, buruk bagi agamaku, buruk bagi kehidupanku, dan buruk bagi akhir urusanku ini,
maka palingkan dari diriku dan palingkan pula aku darinya, dan tetapkanlah urusanku, kebaikan apapun bentuknya, dan ridailah aku di dalamnya. Nah, ini namanya salat istikharah. Jadi ini termasuk salat-salat yang disyariatkan juga. Jadi salat istikharah, salat taubat, salat 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah wudu, dan begitu seterusnya, itu macam-macam dari salat sunnah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Kemudian juga disebutkan di sini, hendaklah pelakunya menyebutkan hajatnya pada saat itu. Maksudnya setelah berdoa ini, kira-kira ibu meminta apa setelah membaca doa ini, baru mintalah kepada Allah. Kemudian yang ke-9, salat hajat namanya. Salat hajat, Rasul mengatakan, man tawadda'a fa asbagal wudu thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjala aw mu'akhkhara. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian salat 2 rakaat dengan menyempurnakan keduanya, niscaya Allah akan berikan padanya apa yang dimohonkan, baik dalam waktu dekat ataupun waktu yang ditangguhkan. Ini disebut salat hajat. Kemudian di sana salat tasbih. Salat tasbih diperselisihkan. Bagi yang mensahihkan hadisnya, ya disyariatkan. Bagi yang lemah, yang melemahkan riwayatnya, berarti tidak disyariatkan. Lah, salat tasbih ini 4 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah, hendaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Ketika ruku 10 kali, ketika bangkit dari ruku 10 kali, ketika sujud 10 kali, 2 kali sujud berarti 20 kali, ketika duduk di antara 2 sujud 10 kali, dan ketika duduk istirahat antara 2 rakaat 10 kali. Jadi jumlah tasbih pada setiap rakaat 75 kali, berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditunjukkan kepada pamannya Abbas, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau kutunjukkan sesuatu? Selanjutnya beliau memberitahu tentang tata cara salat tasbih kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi namanya sujud syukur. Sujud syukur ini bagian daripada salat, juga dianggap salat, tapi bentuknya hanya sujud saja. Kemudian ada sujud tilawah. Juga ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau kita membaca Al-Quran, kemudian lewat di 14 tempat sujud sahwi, sujud tilawah, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Inilah diantara macam-macam daripada salat sunnah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Sujud, kalau sujud syukur itu tidak ada aturan, Bu. Sujud syukur itu ibu mungkin ya di rumah hanya pakai singlet saja atau pakai kolor saja, kan sendirian di rumah. Tiba-tiba ada ditelepon sama suaminya, alhamdulillah kita baru kejatuhan durian, kan ada durian runtuh. Artinya dapat kebahagiaan, berita bahagia. Ibu langsung sujud saja. Ibu langsung sujud saja. Jadi tidak banyak aturan sujud syukur itu. Apanya? Ya jelas ke arah kiblat. Arah kiblatnya kemana? Lakukan sujud syukur. Bacanya seperti bacaan biasa. Subhana rabbiyal a'la. Secara umum itu, ya sujud syukur itu secara umum subhana rabbiyal a'la. Karena juga di sini Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sujud syukur, maka Nabi SAW tidak memberikan aturan-aturan ketat seperti sujud-sujud yang lainnya. Jadi dia boleh tidak
tidak dalam kondisi toharoh, ibu belum wudu, nggak apa-apa. Kalau sujud syukur itu tidak ada kaitan dengan masalah toharoh. Ya, kalau sujud-sujud solat itu kan seperti sujud dalam solat sunnah, kemudian juga sujud dalam solat wajib, kemudian umumnya secara umum sujud-sujud tilawah itu kan ibu sedang baca Quran, atau sujud sahwi juga ibu sedang solat. Ya kan, aturannya kan aturan sholat ya. Tapi kalau sujud syukur itu tidak. Jadi memang sujud syukur itu intinya kalau ibu mendapatkan nikmat, menikmat gitu ya. Dan adapun masalah toharoh dan menghadap kiblat sih memang terjadi perselisihan ulama, Bu ya. Ada yang mengatakan tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu berwudu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat yang lain ada yang mengatakan ada harus disyaratkan suci dan menghadap kiblat. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam adalah tidak perlu suci dan tidak perlu menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat ya tentu lebih baik. Ya caranya bertakbir, kemudian sujud, kemudian ibu membaca subhana rabbiyal a'la ya 3 kali, kemudian sudah ibu angkat kepala, itu sudah dianggap sujud syukur. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu? Sujud tilawah ya. Kalau sujud tilawah itu kan karena disebabkan ibu membaca Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang memang sangat dianjurkan untuk sujud tilawah. Tapi sujud tilawah ini ada hukum-hukumnya, Bu. Pertama, seseorang itu sujud dikarenakan bacaan Quran. Dan ada 14 tempat. Ada 14 tempat kalau tidak salah tentang sujud tilawah ini, di mana kalau bertepatan dengan 14 tempat di dalam Al-Quran, maka ibu sangat dianjurkan untuk sujud. Dan sujud tilawah ini berlaku dalam solat dan berlaku di luar solat. Umpamanya imam membaca wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, berarti ibu sujud dalam solat. Dan itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau dikerjakan ya tidak masalah. Intinya bahwa kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud dalam Al-Quran, ada sekitar 14 ayat dalam Quran itu, maka sangat dianjurkan ibu kemudian sujud. Dan sujud bacaan sujud dalam sujud tilawah seperti dalam sujud-sujud yang lainnya. Sujud-sujud yang lainnya ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la. Tapi ada juga yang membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada juga yang membaca dua ini, tapi ada yang melemahkan riwayatnya sehingga dikembalikan kepada bacaan sujud secara umum subhana rabbiyal a'la. Dan sujud tilawah ini adalah sujud di mana setan paling tidak suka dengan kita. Kalau ibu baca Quran berkaitan dengan ayat-ayat sujud, kemudian ibu sujud, itu setan tidak suka. Sampai-sampai setan akan mencela dirinya dan mengatakan, ya wailah, umira bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa asaitu falyannar. Kata setan, celaka, ya diperintahkan supaya sujud lalu dia pun sujud, sementara aku diperintahkan sujud, aku membangkangnya, maka dia pantas masuk surga, aku pantas masuk neraka. Jadi sujud tilawah ini ya sangat ditekankan lah. Kalau memang ibu sedang membaca berkaitan dengan ayat-ayat sujud, sebaiknya sujud, karena itu membuat jengkel setan. Wallahu a'lam.
itu sholat setelah safar Ustaz. Iya. Dilakukannya apa di masjid atau sholat tempat dekat rumah atau boleh di bandara ada sholat itu dilakukan di situ. Iya, alhamdulillah. Kebiasaan Nabi SAW sebelum masuk rumah memang cari masjid. Kalau sudah sampai di daerahnya ya terserah ibu mau sholat di bandara, mau sholat di masjid dekat rumah. Intinya sebelum masuk rumah dan sudah sampai di daerahnya. Karena kalau sudah sampai di daerahnya kan sudah tidak safar lagi bu. Artinya hukumnya hukum mukim, tidak jamak lagi, tidak qasar lagi. Jadi maksudnya cari tempat masjid, musola yang terdekat di rumah. Kalau di bandara pun ya tidak ada masalah, kan sudah sampai Batam. Kalau di Batam ini pemanya sudah sampai Batam ya tidak masalah. Cari musola di bandara, kemudian ibu sholat sunnah karena bersyukur ibu sudah sampai. Sholat sunnah safar itu kan karena bentuk syukur kita Allah memberikan keselamatan setelah kita safar. Allah selamatkan kita sampai kita pulang. Bentuk dari Allah menyelamatkan perjalanan kita ini adalah dengan cara sholat 2 rakaat yang disebut dengan 2 rakaat safar tadi. Wallahu a'lam. Kalau sholat fardu kan harus berdiri ya Ustaz. Iya. Di saat misalnya kita kedapatan subuh di atas pesawat gitu Ustaz, kan nggak bisa menunggu sampai landing gitu kan. Itu bagaimana cara berdirinya gitu? Apa boleh diperbolehkan duduk? Iya, alhamdulillah. Kalau dalam kondisi di atas pesawat tentu itu kan dalam kondisi darurat bu. Dalam kondisi darurat tentu cukup sholat di kursi saja sambil duduk. Sebab kalau berdiri sewaktu-waktu pesawat ini nabrak awan, nabrak apa kan dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang ada pengumuman untuk kembali ke kursi, kemudian mengikat sabuk pengaman. Kan nggak mungkin berdiri sementara terikat sabuk pengaman kan bu. Maka dalam kondisi darurat seperti dalam pesawat tidak perlu kemudian berdiri, kecuali pesawat-pesawat besar. Ya pesawat-pesawat besar itu kan yang nggak terpengaruh gitu ya, dan di situ sudah ada musolahnya, iyalah. Tapi kalau seandainya pesawat-pesawat kecil kayak domestik, pesawat-pesawat di Nusantara ini, itu kan terkadang kalau mengenai awan-awan tertentu nanti atau cuaca buruk, seseorang sudah diperingatkan itu oleh pihak pesawat tuh duduk, pasang sabuk pengaman dan begitu seterusnya. Maka itu tidak perlu, sholat sambil duduk saja sudah cukup insyaallah. Iya. 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 Soal doa mustajab di hari Jumat itu ba'da asar sampai maghrib. Ba'da asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah. Di antara 2 khutbah. Maksudnya khutbah pertama kan duduk khatib itu, kemudian naik ke khutbah kedua. Jadi ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan setelah asar sampai menjelang maghrib, jelang waktu maghrib, terbenamnya matahari, berarti habislah waktu mustajab doa di hari Jumat. Jadi waktunya pada asar sampai maghrib. Wallahu a'lam. Iya. Gimana sholat tobat? Sholat taubat, bagaimana dengan sholat taubat sama zikir setelah sholat wajib itu sama bacaannya setelah zikir, bacaannya sama nggak setelah sunat? Oh iya, ya alhamdulillah. Sholat tobat kan dilakukan kalau ibu sudah melakukan dosa kemudian menyesal ingin tobat. Jadi sholat tobat itu dilakukan bagi orang yang melakukan maksiat kemudian dapat hidayah, akhirnya dia tobat, maka sunnah hukumnya seseorang sholat tobat, dan itu tidak dijelaskan waktunya, boleh kapan saja.
Jadi tidak harus malam, siang juga boleh kan itu. Karena itu hanya sholat supaya Allah menerima taubat kita. Adapun tentang masalah wirid dalam sholat wajib, wirid setelah sholat wajib yaitu ma'ruf. Tetapi setelah sholat sunnah itu berbeda. Setelah sholat sunnah tidak ada wirid. Setelah sholat sunnah itu tidak ada wirid, kecuali sholat istikharah itu kan ada doa apa yang diminta kan itu ya. Tapi kalau sholat sunnah rawatib, kan habis sholat sunnah ya sudah, atau kalau ibu mau berdoa ya berdoa silahkan. Tapi kalau wirid setelah sholat wajib itu ada ketentuan lafaz yang harus dibaca, seperti istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian juga tasbih, takbir, tahmid, kemudian terkadang juga ayat kursi, muawwidhataini. Banyaklah ketentuan-ketentuan lafaz yang harus dibaca dalam wirid sholat itu. Tapi kalau dalam selepas sholat sunnah maka itu tidak ada wirid seperti setelah sholat wajib. Tapi ada doa. Mungkin ibu ada masalah apa, ya berdoalah setelah sholat sunnah. Itu lebih leluasa. Wallahu a'lam. Ya. Tanda-tanda diterimanya taubat. Ya, tanda tidak ada yang tahu diterima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama mengatakan ada tanda-tanda orang itu diterima taubat. Salah satunya adalah Allah berikan taufik dengan perbuatan dia di mana sebelum dan sesudahnya bisa dibedakan. Kalau sebelumnya tidak sholat, tiba-tiba sekarang sholat terus. Sebelumnya bakhil, sekarang dermawan. Sebelumnya kalau ngomong kotor, sekarang lembut. Itu salah satu alamat qabulut taubah namanya. Jadi diberikan taufik oleh Allah berubah, dan itu yang paling tampak. Yang paling tampak alamat dari alamat-alamat diterima taubat itu adanya perbaikan. Jadi nampak dia semakin baik daripada sebelumnya. Contoh umpamanya orang habis haji, ya, sebelum haji kemudian dia nggak pernah sholat, kemudian setelah haji kemudian dia rajin sholat, ya, maka berarti taubat dia itu diterima karena setelahnya lebih baik. Yang kedua, ada yang mengatakan adanya penyesalan, Bu. Jadi dalam hati itu selalu menyesal. Kenapa lah dulu saya berbuat maksiat? Kenapa coba? Jadi ada penyesalan dalam hati dan ingin memperbaiki. Kemudian juga nampak istiqomah. Bukan hanya lebih baik lagi, dulu tidak sholat sekarang sholat, tapi istiqomah. Berbeda dengan orang-orang yang dulunya bukan ahli maksiat. Terkadang mereka biasa-biasa saja ibadahnya, tapi kalau dulunya pernah ahli maksiat, gak pernah sholat, kemudian tobat sholat, jadi sholatnya itu betul-betul istiqomah, itu waktunya tepat, gerakannya bagus gitu ya. Kemudian juga ya nampak dari teman-teman. Kalau dulu kan temannya orang-orang gak bagus, sekarang berteman dengan orang-orang soleh, gitu kan. Nampak dari pergaulan juga nampak. Itulah alamat diterima taubat kata ulama. Dan banyak lagi, nah lupa. Tapi yang jelas itu yang paling penting. Secara hati dia menyesal kenapa dulu saya berbuat dosa. Kemudian dari tingkah laku ada perbaikan. Kemudian juga dia berusaha istiqomah. Kemudian juga punya tekad yang kuat untuk berubah, dan dia berteman dengan orang-orang baik. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.